Selamat pagi, bertemu lagi di Sekolah Minggu Karis GKA Gloria Galaksi. Setiap minggu kita ada ibadah via Zoom pukul 10.30. Kita bisa bertemu, saling menyapa, dan beribadah bersama. Sebelum ibadah, kita persiapkan diri dulu yuk. Pertama, jangan lupa mandi dan berpakaian yang sopan. Kedua, sediakan Alkitab, persiapkan hati dan diri untuk memuji dan mendengarkan firman-Nya. Ketiga, ikuti ibadah dengan tertib ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan memujikan lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan,
Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yes. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu seminta dipersiapkan Alkitabnya. Yuk, kalau Alkitabnya belum ada di dekatnya, diambil dulu. Lalu kasih waktu sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ye, cepet ya. Soalnya kan di rumah. Oke, taruh dulu. Nanti kita mau baca sama-sama. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami dan juga kepada Lause yang akan bercerita, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami belajar untuk melakukannya. Kami mau terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai cerita minggu ini, langsung mau tanya dulu, minggu lalu ceritanya tentang apa? Coba diingat-ingat. Apa ya? Ingat? Jangan-jangan sebentar selesai cerita, sorenya mamanya tanya, tadi langsungnya cerita apa? Oh, lupa. Tolong fokus ya, fokus biar ingat firman Tuhannya. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Adopsi. Masih ingat? Adopsi itu apa? Ingat? Oh betul, adopsi itu kita diangkat menjadi anaknya Allah. Diangkat menjadi anaknya Allah. Keuntungannya apa? Oh betul, banyak keuntungannya. Dan salah satunya kita bisa memanggil Allah itu dengan panggilan apa? Bapa. Allah itu Bapa kita. Dan minggu ini Lause akan bercerita tentang pengudusan. Apa itu pengudusan? Nah, pengudusan itu adalah proses yang akan kita lalui, yang akan kita jalani setelah kita diangkat menjadi anaknya Allah. Loh, Lause, maksudnya gimana? Bingung Lause? Gampangnya itu pengudusan itu artinya kita berubah. Kalau berubah ngerti ya? Loh, Lause berubah gimana? Apakah seperti Superman? Begitu ada, itu perlu ditolong, dia langsung berubah, langsung terbang Superman-nya. Atau seperti Batman, ada sesuatu yang perlu dia tolong, dia langsung dia berubah, bajunya langsung jadi hitam. Atau seperti Spider yang bisa kesana kemari dengan jala-jalanya. Bukan menjadi manusia super, tapi berubah itu apa?
kita berubah menjadi seperti apa? Kita lihat jawabannya di Alkitab. Oke, buka Alkitabnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita mau tahu ya, berubahnya seperti apa? Bukan katanya Lause, tapi katanya firman Tuhan. Coba 2 Korintus itu masih inget enggak? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. Buka 2 Korintus. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Sama-sama kita baca ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Sama-sama dengan bersuara ya. Walaupun kita nggak ketemu, tapi semua harus bersuara. Oke? 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi berubahnya apa? Berubah menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Nah, maksudnya gimana Lause? Agak-agak bingung ya. Masa kita jadi serupa dengan wajahnya Yesus? Oh, bukan. Yang dimaksud di sini apa? Kita semakin serupa dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang adalah kudus. Dan kita juga belajar untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Loh, Lause, bisa tak Lause? Semua yang melakukannya itu siapa Lause? Yang harus menjadi serupa dengan Kristus. Maksudnya menjadi hidup kudus, belajar hidup kudus seperti Kristus. Siapa Lause? Nah, kita lihat apa kata Alkitab. Oke, kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita janjian ya, ayat 15-nya yang cowok sama Lause baca sama-sama yang keras. Ayat 16-nya yang cewek sama Lause baca yang keras. Oke, siap? Kita lihat 1 Petrus. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Yang 15, Lause dan cowok. Kita mulai. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16 yang cewek. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Tuhan minta kita untuk apa? Berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu apa? Menjadi kudus, belajar hidup kudus. Kenapa Lause? Karena Bapa kita itu kudus. Jadi kita juga harus belajar hidup kudus seperti Dia. Di sini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di situ dikatakan bukan orang dewasa yang harus belajar hidup kudus atau kakek nenek yang harus belajar hidup kudus. Enggak loh. Semua kuduslah kamu. Jadi tidak ngomong kamu yang dewasa, kamu yang anak-anak, tapi semua kita, Tuhan ingin untuk kita semua belajar hidup kudus. Nah, gimana ya? Kita mau mengertinya gimana ya Lause? Lause kasih cerita. Ada seorang anak namanya Tono. Nah, Tono itu sebelumnya itu hidupnya sembarangan. Nah, suatu kali dia diangkat oleh Pak Andi menjadi anak. Lah, sejak saat itu hidup Tono berubah. Nah, di tempatnya Pak Tono
di tempatnya Pak Andi, Tono diajarin bagaimana kalau makan, bagaimana kalau berkata-kata, bagaimana kalau bersikap. Karena dia sudah ada di keluarganya Pak Andi. Sebelum itu Tono kalau makan, lu langsung makan, pakai tangan, enggak pakai cuci tangan, enaknya gitu. Tapi setelah diangkat anak, diadopsi oleh Pak Andi ajarin Tono, kalau makan jangan lupa cuci tanganmu dulu, ya toh. Habis itu kalau makan pakai sendok garpu. Kalau makan yang sopan, nggak usah cepet-cepet. Nah, kakinya juga jangan diangkat, ambil goyang-goyang. Enggak, yang baik, yang rapi, yang sopan. Diajarin sama Pak Andi. Oh, ya. Tapi kadang-kadang Tono ya masih lupa. Apalagi kalau ada makanan enak, langsung aja. Tapi Pak Andinya sabar ingatin, Tono cuci tangan dulu. Oh iya. Pak Andinya sabar ngajarin Tono. Supaya apa? Semakin lama Tono semakin serupa dengan kehidupan di keluarganya Pak Andi. Nah, gitu juga dengan kita. Tuhan ingin kita yang sudah diadopsi, yang sudah diangkat menjadi anaknya Allah, menjadi serupa dengan Allah dalam apa tadi? Kekudusan. Lause, susah lause. Mau hidup kudus. Tuhan ingatkan, jangan berbohong. Tuhan tidak suka. Loh, kebiasaan loh ya suka berbohong. Refleks lause. Nah, Bapak kita mengingatkan kita juga jangan pemarah. Aduh lause, gak tahan lause. Orang itu lause bencana. Tuhan ingatkan, belajar sabar. Nah, gimana? Kita mau menyerah? Susah lause, ndak bisa lause, sudah kebiasaan lause. Ndak ya, kita mau berusaha. Kita mau belajar untuk apa? Hidup kita kudus, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Pada saat godaan itu datang, kepingin marah, Tuhan suruh sabar, Tuhan suruh sabar. Nah, gitu ya. Gampang nggak? Ya memang nggak gampang. Tapi seperti seperti si Tono tadi diajari sama Pak Andi dengan sabar, dan Tono mau berusaha, akhirnya bisa berubah. Kita juga kalau kita mau berusaha, Tuhan saya mau hidup kudus, menjauhi dosa, meninggalkan dosa, Tuhan pasti memberikan pertolongannya dengan Roh Kudus, menolong kita supaya kita sanggup mengalahkan dosa, godaan-godaan marah, mau nyontek, mau males, mau baca Alkitab males. Firman Tuhan itu ingatkan, kita harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Kita bangkit, kalahkan kemalasan. Gitu. Gampang? Tidak gampang. Tapi Tuhan kita sabar, dan Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tugas kita berusaha, dan Tuhan pasti memberi kekuatan kita untuk berhasil. Betul? Kita mau baca di Roma 6 ayat 14. Roma perjanjian baru apa perjanjian lama? Perjanjian baru lagi ya. Jangan cari di perjanjian lama loh, enggak ketemu nanti. Di perjanjian baru. Roma 6 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini janji Tuhan, bahwa kalau kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudusnya, kita bisa mengalahkan dosa. Godaan berbohong, godaan nyontek, godaan malas berdoa, malas baca Alkitab, kita bisa lawan. Karena apa? Tuhan sudah kasih di dalam firman-Nya bahwa tidak lagi dikuasai dosa, karena kita sudah menjadi anaknya Allah. Sekian cerita firman Tuhan.
yang mengingatkan kita kembali apa? Satu, kita belajar hidup kudus seperti Bapa kita yang adalah kudus. Kita harus berusaha terus menerus, jangan menyerah. Oh, gak bisa wes, gak bisa. Tapi kita terus berusaha mengalahkan godaan dosa. Nanti sampai suatu hari kita bisa lihat, atau orang lain, mama kita mungkin, saudara kita bisa, dulunya ini sih tukang bohong loh, tapi sekarang udah berubah. Ini pemarah loh. Kok sekarang sudah sabar? Nah, itu pertolongan Tuhan dengan Roh Kudusnya. Seperti lagu itu loh. Sedikit demi sedikit, apa? Tiap hari, tiap sifat Yesus apa? Mengubahkan aku. Kita mau belajar ya. Setiap hari kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau, menjadi kudus karena Engkau Tuhan kami adalah kudus. Tolong kami Tuhan agar setiap hari kami belajar mengalahkan godaan-godaan dosa, belajar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.